Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, anugerahmu yang selalu tercurah dan melimpah atas setiap kami. Bapa, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41 dengan tema berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita merasakan sedikit aneh, mungkin satu sisi ya, merasa sedikit aneh, masakan ia yang namanya murid di dalam satu perahu bersama dengan Tuhan Yesus masih juga mengalami ketakutan-ketakutan yang bahkan yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi memang begitulah barangkali sejatinya kehidupan setiap kita orang percaya ini. Kadang memang ketakutan kita lebih dalam, lebih besar daripada penyerahan, pengempasan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Lihatlah para murid itu. Ada Yesus di dalam perahu. Tapi mereka juga masih saja ketakutan. Artinya apa? Ini menjadi sebuah cambuk bagi kita. Ini menjadi sesuatu yang mengkoreksi diri kita. Benarkah kita mengimani kuat kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kalau saat ini perikop kita menghadirkan sebuah kekuatan bahwa Yesus berkuasa bahkan atas alam ini, terlebih lagi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tapi sekali lagi, yang dinamakan percaya itu adalah sebuah totalitas, tidak ada keraguan di dalamnya. Apalagi kalau Tuhan Yesus ada bersama, beserta kita di dalam menjalani kehidupan kita. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat sebuah kekuatan yang luar biasa, bahwa dengan perkataan diam dan tenanglah, maka badai taufan itu pun reda. Diam, tenanglah. Dan memang itu sangat dibutuhkan saat ini. Sebab banyak kita gerasak gerusuk, sebab banyak kita justru melakukan banyak hal yang justru tidak menjadi solusi ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Walaupun satu sisi baiknya yang dicontohkan para murid tidak lain adalah
Mereka berseru kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka percayakan bahwa di dalam Tuhan Yesus maka badai tofan itu, gelombang itu akan diredakan. Kebenaran apa yang dikatakan oleh tema kita, berseru kepada Tuhan dalam setiap kesesakan kita. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang mau ditegaskan melalui nats ini? Yang pertama tentu saja penegasan akan kekuasaan Tuhan Yesus. Bahkan bisa menghardik, mendiamkan, menenangkan badai tofan. Baik bicara kenyataan, tapi juga badai tofan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau ditegaskan tidak lain adalah iman dan percaya kita. Lihatlah kepanikan para murid. Dan disinilah Tuhan Yesus menegaskan di mana iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk selalulah andalkan Tuhan Yesus dalam setiap situasi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika hidup, bahkan ketika badai menerjang di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah keterbatasan manusia diperhadapkan dengan kuasa Tuhan. Para murid dikenal adalah orang-orang yang menguasai danau, yang menguasai karena mereka berlatar belakang secara umum, mereka berlatar belakang nelayan, artinya mereka menguasai karena hidupnya berada di sana. Tapi ternyata keterbatasan manusia itu dipertontonkan dalam kisah ini, dan memang benar danau itu memungkinkan adanya perjumpaan angin dan akhirnya membuat pusaran badai di tengah-tengah danau tersebut. Tapi satu hal yang mau ditegaskan, bahwa setiap kita memiliki keterbatasan dan hanya Allah-Mu, Yesusmu yang memiliki kekuatan mengatasi bahkan badai apapun dalam kehidupan kita. Yang keempat yang mau ditegaskan adalah kenallah Yesus itu dengan baik. Artinya apa? Di sini kita diajak untuk mengenal siapa sebenarnya Yesus itu dalam kehidupan kita. Di sini kita diundang untuk mengenal dan memiliki hubungan pribadi yang baik dan benar dengan Yesus. Sebab di sanalah kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Lalu saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita ketika tema kita mengatakan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan? Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak lain adalah ketergantungan kepada Tuhan dalam setiap kesulitan kehidupan kita. Hal yang kedua, kekuatan doa dalam menghadapi badai. Berdoa, berseru, dan memanggil nama Tuhan. Yang ketiga tidak lain adalah lihatlah penerimaan akan pertolongan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu mendengar seruan setiap kita. Dan ini menjadi kekuatan buat kita, bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam setiap kesesakan kehidupan ini. Yang keempat, penguatan iman melalui pengalaman kesesakan. Setelah Tuhan Yesus memerintahkan badai itu untuk tenang, para murid takjub dan bertanya-tanya tentang siapa Yesus itu sejatinya. Pengalaman ini menguatkan iman setiap mereka. Dan biarlah pengalaman kehidupan kita juga menjadi kekuatan untuk iman kita tetap bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, mungkin kita bertanya, apa yang sering membuat kita susah berseru kepada Tuhan dalam kesusahan, dalam kesesakan kita? Hal yang pertama, ternyata ego kita sering mendominasi, sehingga kita tidak memanggil, tidak berseru kepada Tuhan dalam kesesakan kita. Yang kedua, adanya ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan dalam arti adanya keraguan akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ragu apakah Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga tidak lain adalah kenapa kita susah berseru kepada Tuhan. Tidak lain adalah sebuah kesombongan. Kesombongan itu akan mematahkan dan merasa bahwa Tuhan tidak perlu di dalam kehidupan kita. Yang keempat, tidak lain adalah
keterjebakan dalam dosa atau kesalahan. Orang yang merasa bersalah atau merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah, mungkin merasa bahwa mereka tidak pantas untuk meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya mereka susah berseru kepada Tuhan. Yang terakhir, kekhawatiran akan penolakan atau kecaman. Artinya apa? Beberapa orang mungkin khawatir akan penilaian atau kritikan dari orang lain. Kalau mereka terlihat berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, mereka mungkin mungkin menjadi bahan olokan, bahan ejekan dari orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Akhirnya mereka tidak mau berseru kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi apapun alasan untuk kita susah berseru kepada Tuhan, marilah kita sampai kepada refleksi sejatinya dari firman Tuhan saat ini. Saudara, ini berkati dalam nama Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Refleksi yang pertama, ketergantungan kepada Tuhan dalam setiap kesulitan. Walaupun sejatinya kita tetap tergantung dalam Tuhan, baik suka dan duka dalam kehidupan kita. Yang kedua, refleksi yang terbaik itu kekuatan di dalam doa. Lihatlah ketika para murid memohon kepada Tuhan Yesus, respon Tuhan itu cepat dan tepat pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa doa orang benar, doa orang percaya itu sangat besar kuasanya. Yang ketiga, percayalah selalu akan kekuasaan Tuhan. Badai apapun di dalam kehidupan ini, pergumulan apapun, persoalan apapun di dalam kehidupan ini, percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus takluk semua nama. Di dalam nama Tuhan Yesus takluk semua badai, semua gelombang, semua hempasan dalam kehidupan kita. Maka percayalah kepada kuasa Tuhan. Yang terakhir, kenallah Yesusmu dengan baik. Kenallah Dia, pupuklah, berinteraksilah, terkoneksilah dengannya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka di sana kita akan lebih mengenal Yesus. Maka jangan mengenal Yesus hanya dengan sesuatu yang bersifat teori. Tapi kenallah Tuhan Yesus itu melalui perjalanan kehidupan yang engkau alami hari lepas hari dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Bahwa kami selalu datang dan berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Bahkan di dalam setiap situasi kehidupan yang kami jalani dalam hidup ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.